Ya, selamat malam rekan-rekan sekalian. Ya, selamat malam ya rekan-rekan sekalian. Pada malam hari ini ingin saya sekali lagi membagikan ya percakapan-percakapan kami dengan percakapan saya dengan beberapa teman di dalam grup perdebatan itu, grup WA di WA. Ya, kami berkomunikasi dengan menggunakan VN ya, voice note. Nah, di dalam percakapan ini sudah terjadi ya. Ini sudah terjadi 2 hari yang lalu ya, kalau nggak salah 2 hari yang lalu. Dan ini ada banyak topik di dalam satu voice note ini, satu pembahasan ini, dan ada beberapa yang bicara. Tetapi saya akan ambil yang penting-penting saja, karena kalau diikuti semua ya simpang siur, karena mereka bicara antara mereka lalu saya menjawab yang ditujukan kepada saya gitu loh. Tetapi inti dari yang kami perbincangkan kemarin adalah bahwa Rifa menuntut supaya ada biografi dari para penulis Alkitab. Contohnya Matius itu siapa orang tuanya, dia kerjanya apa, berasal dari mana, waktu kecilnya bagaimana gitu. Lalu Yohanes dan semua para penulis kitab kanonik itu, Injil kanonik, Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes itu siapa ya, dia minta biografinya, dan saya bilang ya semua ada biografinya walaupun tidak tertulis di Alkitab, tetapi latar belakang mereka jelas, mereka adalah penulis kitab Injil gitu kan. Dan saya balikkan lagi ke dia, dan menariknya di sini Rifa sama sekali tidak bisa menunjukkan jati diri siapa penulis dari semua kitab, karena di dalam Al-Quran sendiri kan ada kalau nggak salah 142 ya, 142 kitab dari contohnya dari Al-Fatihah sampai terakhir itu kan ada 142 gitu loh. Dia satu pun nggak bisa tunjukkan siapa penulisnya gitu, karena kan proses kanonisasinya itu kan berbeda dengan kita gitu. Kalau di Alkitab semuanya jelas siapa penulisnya gitu. Nah, kalau di tempat Rifa hanya bisa menuntut tetapi dia tidak bisa menjawab. Dia hanya suka bertanya tetapi tidak mau ditanya. Ya, semoga percakapan ini memberikan pencerahan ya kepada teman-teman sekalian. Ya. So, ma'am, which one is true? Which one is correct? That you said that Jesus was spoke in Aramaic, but in another side, that someone tell me, Pietro tell me that Jesus also spoke in Greek, and I still need his reference that Jesus was spoke in Greek. Ya, ini nggak tahu dia dari mana ya. Dia bicara dengan saya dalam bahasa Inggris, dan ya coba. Kalau kamu menanyakan bin Petrus, bin Yohanes, itu mereka bukan tokoh sentral. Kalau tidak ditulis bin-binnya itu, ya nggak masalah, karena bukan dia yang menjadi tokoh sentral. Orang yang menulis, kenapa kamu harus memaksakan seperti itu gitu loh. Kalau kamu memaksakan seperti itu, siapa penulis, siapa pengkanon itu, ya tanyalah siapa itu yang nulis itu kan Muhammad kan buta huruf tuh kan. Nah, itu ditulis di lempeng-lempeng batu. Nah, menulis lempeng batu itu siapa? Bin siapa dia? Katanya ditemukan. Kok nggak apple to apple gitu? Enak di kamu, nggak enak di kita gitu loh. Terus itu kan jelas bukan Muhammad. Kalian mendeklarasikan bahwa Muhammad itu buta huruf. Jadi siapa yang menulis pernyataan Muhammad itu yang katanya dihafal itu? Nah itu saya mau tanya juga, bin siapa itu? Bin siapa? Mereka bin siapa gitu? Harus kamu ini juga, jadi apple to apple gitu loh. Borong. Ngapain kamu sampai kayak gitu loh? Kalau di Alkitab itu enggak, karena bukan dia tokoh sentralnya. Kita bicara tentang Yesus. Kita nggak bicara tentang bin, enggak. Kalau kamu memaksakan itu ya harus sama dong. Siapa yang menulis semua omongan-omongan Muhammad itu, lalu kamu tulis itu riwayat mereka, bin siapa, lalu tuliskan biografinya. Saya minta itu loh. Nah, kalau di kami itu ada biografinya, walaupun bukan di Alkitab, ada sejarahnya semua.
Nggak dicari di Alkitab, boleh dicari di sejarah kerajaan Allah di mana-mana gitu. Pendukungnya banyak gitu loh. Kalau kamu mau tahu ya aku cariin. Biografi masing-masing tuh ada. Siapa itu Lukas, siapa itu Matius. Matius itu dulu pungut cukai, anak siapa, dari mana gitu loh. Markus itu dia bergaul dengan siapa, ada, bisa dicari di tempat lain gitu loh, karena itu kan dia bukan tokoh sentral, bukan dia yang menjadi ini. Nah sekarang kalau begitu caranya, saya juga minta Arifa tunjukkan siapa yang menuliskan itu ayat-ayat Al-Quran yang kamu bilang dari Allah Subhanahu Wa Taala itu kan yang keluar dari mulut Muhammad itu. Nah siapa dia, bin siapa gitu loh, siapa gitu loh, siapa yang menulis itu, lalu binnya siapa itu, kalau kamu memaksa seperti itu gitu loh. Penulisnya juga nggak jelas kan, katanya kerabat. Nah sekarang kerabatnya mana gitu loh, biografinya mana? Pak Petro, maaf ya, boleh dikata Anda ini adalah serigala berbulu domba, ya kan? Atau baling-baling bambu, bukan, baling-baling di atas bukit. Ketika kemarin di Zoom, Anda sangat mendukung teman-teman Anda yang mengutip-ngutip Al-Quran, memotong-motong ayat Al-Quran. Ferguson yang suka pot Al-Quran tanpa paham ayat sebelum dan sesudahnya itu. Si KC yang juga begitu. Lalu Anda mendukung, terdengar suara Anda, mantap, bagus, keren. Tapi di sini kenapa Anda mengatakan jangan potong-potong Alkitab, jangan pula memotong-motong Al-Quran? Anda ini sedang berdiri di mana sebetulnya? Ya? Anda sedang berdiri di mana? Katakan saja, jangan kritik agama saya, iman saya, itu saja udah, ya kan? Saya tahu niat Anda untuk itu sebetulnya. Karena iman Anda itu sangat banyak perlu dikritik. Apalagi Bibelmu, bukan Alkitab ya, Bibelmu. Karena kalau Alkitab itu juga kitab kami. Injil, Zabur, Taurat, Al-Quran itu adalah kitab kami. Jangan Anda larang-larang kami untuk menafsirkan Alkitab itu. Karena kami mengimani 4 kitab, Pak Petro. Harus Anda pahami itu. Ayo, Anda sekarang berdiri di mana ini? Kadang Anda setuju ketika teman-temanmu sedang berdebat mengutip-ngutip, memotong-motong Al-Quran. Sekarang kok sok bersih? Pak Petro. Lucu ya teman-teman, kata Bamtri tadi, katanya mereka mengimani kitab Taurat, Injil, dan Zabur katanya kan. Jadi itu adalah kitab mereka juga. Tetapi masalahnya mereka melihat sosok dari kitab Injil, Taurat, dan Zabur itu aja enggak gitu loh. Mereka bahkan nggak tahu apa isi yang tertulis di dalam Zabur, dalam Injil, dalam Taurat itu. Aneh, saya bilang, kalau mereka bilang mengimani, apa yang diimani? Dibaca aja nggak pernah gitu loh. Cuma dibilang suruh mengimani, tetapi apa yang ditulis di dalam kitab itu mereka nggak tahu. Melihat sosok bukunya aja mereka nggak tahu, nggak lihat gitu. Cuma disuruh mengimani, tetapi ya suruh mengimani aja. Seharusnya kalau suruh mengimani mereka pegang itu juga. Sama posisinya seperti hadis gitu kan. Mereka punya bukunya, mereka pelajari siang malam gitu kan. Ya. Kalau kamu menanyakan bin Petrus, bin Yohanes, itu mereka bukan tokoh. Baik, ini ini ada suara. Adik punya gelar baru untuk MCK ini, Uni Rifa. MCK, Meme Spesialis Kabur. Terkadang Uni merasa akhirnya terbuka lah di sini ya. Di dalam Uni mendengar bahwa mereka itu pastor atau orang-orang yang berilmu di ajaran Kristen seperti pendeta dan memiliki pengetahuan atau sedang bersekolah ya, di sekolah mereka kan punya sekolah. Itu ada pembelajaran tentang Islam. Uni mendapat info itu ya, koreksi kalau ada yang tidak betul ya perkataan Uni. Siapa yang merasa itu tidak benar tolong dikoreksi. Dan mengatakan bahwa ada beberapa SKS pembelajaran tentang Islam bagi mereka. Namun sudah dipelajari sebegitunya kok nggak ada ya dari mereka yang bisa menemukan kesalahan Islam gitu ya. Sementara Uni yang tamatan TK aja
Aduh, ketika Uni membaca, sudahlah. Maka akan bertemulah di mana letak kontradiksi, di mana letak cerita yang tidak mungkin, hal-hal yang mustahil Tuhan seperti itu, begitu. Dan ternyata ketika diselidiki lagi bahwa ternyata Yesus itu hanya utusan, Elohim itu adalah Tuhan satu-satunya. Jadi intinya apa? Tidak perlu kita ini sok-sok akademis lah. Ketika kita akademis tapi otak kita terdoktrin dan tidak bisa melangkah kemana-mana, itu kita tetap terkekang. Jadi kita tidak luas pengetahuan kita karena kita telah terdoktrin. Namun ketika kita menggunakan akal sehat dalam kita membaca sebuah kitab, lalu kita menjadi orang yang membacanya dengan moral, dengan akal, kemudian dengan sesuai dengan konteks kitabnya, maka kita akan jauhlah dari sifat jahiliyah itu. Nah, itu dia. Uni heran loh, kok cuman menyerang itu aja gitu ya, nggak ada dari dulu ya, dari ribuan tahun yang dulu nggak ada tuh pendebat Kristen yang menemukan kesalahan Al-Quran, malah cuman bisanya mempelintir-pelintir hadis, itu pun hadis-hadis yang kadang maudhu atau hadis-hadis doif, malah juga banyak mereka yang membuat hadis sendiri loh, karangan Mutiara, karangan elit global, banyak. Itu adalah bukti bahwa tidak ada satupun dari mereka, walaupun sekolahnya tinggi setinggi langit, mendapatkan kekurangan Al-Quran. Wallahu a'lam bishawab. Ini adalah bentuk rasa syukur kita dengan semua yang terjadi ini. Kita melihat bahwa agama Islamlah rahmatan lil alamin. Please speak louder. Please speak louder. I cannot hear you. I did not understand what you were saying. Because it was too low. Okay. Because it was too low. Please speak louder. You try again and speak to me. Okay, try again and speak to me because it was very loud, very low. Your voice is very low. I cannot hear you. You try again and address me. Okay? Tokoh sentralnya Yesus ada Yesus Barabas. Emang tante yakin yang tante sembah itu bukan Yesus Barabas? Emang ada tulisannya di dalam kitab tante Yesus bin apa? Tokoh sentral tante saja nggak punya ban bin bun kok. Hah? Bapak aja dia nggak punya. Tokoh sentral tante itu loh nggak punya bapak. Ditulis di kitab tante punya silsilah sampai ke Daud melalui Joseph. Terus tante bilang dari Maryam, sementara di kitab tante melalui Joseph. Gimana ini tante sebenarnya tante? Hah? Tante lebih hebat dari kitab tante? Atau tante lebih hebat daripada sarjana Kristen yang tidak tahu siapa penulis kitab tante? Lagi pula kata tante Yohanes bukan tokoh sentral. Hello? Penulis kitab bukan tokoh sentral. Apa-apaan tante? Dari mana tante tahu kalau itu tulisan yang betul? Sementara tante tidak peduli siapa Yohanes. Walah. Kacau ya tante ini. Muna benta tak salah pola raja. Sia. Aja beraguna benta sih tak ada lengolang. Mana bisa kamu mengatakan, oh tante yakin yang tante tulis itu adalah Yesus Barabas, sedangkan kitabmu sendiri berbicara tentang Isa. Jelas yang dimaksud oleh Muhammad itu Isa adalah Tuhanku. Bagaimana kamu mengatakan, oh tante yakin kitabmu sendiri mengatakan Isa itu disalib, walaupun dia selewengkan, tetapi peristiwa penyalipan itu ada. Walaupun dia selewengkan bahwa Isa itu terkemuka di Isa itu cuma rasul gitu, tetapi maksud yang dia maksud itu ya tentu saja Tuhan saya. Bagaimana kamu mengatakan, oh tante yakin kalau itu adalah Isa Barabas itu? Oh, kamu tidak baca ayat Qur'anmu sendiri gitu loh. Qur'anmu mengatakan bahwa Isa adalah terkemuka di bumi dan di akhirat. Isa adalah rasul kami. Isa adalah yang kami muliakan. Tetapi pas giliran syahadat, siapa si Muhammad yang kalian syahadati? Padahal kalian memuja-muja, oh Isa bagus, Isa begini, Isa terkemuka. Tahu-tahu yang disyahadat cuma Muhammad. Iya kan? Allah adalah Muhammad Rasul Allah. Itu maksudnya apa gitu loh? Kalau memang ini kenapa cuma Muhammad itu loh yang dipuja-puja, bahkan hampir itu Allah berselawat kepada Muhammad gitu loh. Iya kan? Nah itu dia. Jadi ya itu kalian mengatakan bahwa oh itu tante yakin kalau itu Isa yang lihat. Yakinlah. Kitabmu sendiri mengatakan Isaku adalah yang termuka di akhirat. Isa yang mana yang dimaksud emang?
Isa mana yang akan jadi Imam Mahdi? Alkitabku mengatakan begitu. Itu jelas. Dia akan datang menjadi imam besar agung, tetapi walaupun kalian selewengkan menjadi akan bunuh babi-babi dengan kekonyolannya itu bilang bunuh babi-babi, bunuh dajjal-dajjal, cuma matahin salib. Oh tidak, Alkitab kami mengatakan imam besar agung itu akan melempar kamu ke neraka. Kitab yang benarnya mengatakan begitu. Kitab yang bohong-bohongnya mengatakan bahwa Isa akan mematahkan babi-babi. Jadi nggak ada keraguan bahwa itu bukan Isa yang benar. Nah, ketika kamu mengatakan si Petrus bin apa, Yohanes bin apa, lah kamu balik lagi. Aku akan terus balik lagi ke tempatmu. Emang siapa yang nulis kitab-kitabmu itu? Ayat-ayat kitabmu itu siapa yang nulis? Jelas nggak ada orangnya, nggak tercatat. Yang tercatat cuma omongan-omongannya. Siapa yang nulis di lempeng-lempeng batu kagak tahu. Siapa yang ngucapin kagak tahu, tulis di mana di buku di batu-batu katanya di lempeng-lempeng. Siapa yang nulis? Kan jelas katanya Nabi Mutahurub. Lalu katanya di penghafal-penghafal. Nah, penghafalnya siapa? Harus jelas. Kalau kita menjelas Paulus itu si Petrus, Petrus, siapa lagi? Matius, Markus, Matius, Yohanes, jelas kita. Loh, kamu siapa? Tiba-tiba 20 tahun ditemukan tulisan-tulisannya tinggal di kanon. Kalau begitu-begitu apple to apple, bro. Lihat dulu ke dalam diri sendiri. Ada Riva yang cantik, hidung mencereng. Ngaca dulu. Saya kira gini, Pak. Saya kira untuk sebuah original teks kitab suci itu tetap penting. Karena apapun itu adalah sebuah dokumentasi dalam sebuah kesucian kitab suci. Kitab suci akan tetap dipandang kitab suci ketika tidak pernah mengalami revisi atau perubahan apapun di dalamnya. Karena firman Tuhan tentu tidak pernah bisa disandingkan oleh ucapan-ucapan manusia, apalagi pemikiran-pemikiran manusia. Ini akan jelas-jelas sangat jauh dari sudut kualitas bahasanya ataupun kualitas konteksnya dalam ayat tersebut, ya. Karena seperti kita ketahui zaman dulu ketika mengucapkan sesuatu itu selalu memakai prosa, ya. Dan dengan pemakaian prosa ini kadang-kadang secara linguistik, ya, artikulasinya itu akan beda jauh ketika dengan penggunaan bahasa-bahasa sehari-hari kita gunakan untuk menafsirkan ayat tersebut itu loh. Jadi kadang-kadang ada keindahan secara puisi, prosa dalam ayat tersebut ketika kita artikan dalam artikulasi bahasa sehari-hari, ini akan merubah makna, kadang-kadang akan mereduksi makna sesungguhnya. Nah, inilah kenapa diperlukan, ya, original teks dari kitab suci tersebut, ya Pak ya. Jadi ketika kami membanggakan original teksnya, bahkan bukan hanya yang berbentuk material atau tulisan, original teks kami adalah tersimpan dalam memori berjuta-juta para hafiz, para penghafal Quran, yang akan tetap menjaga sampai nanti kiamat, ya, bahwa tidak akan pernah ada perubahan namanya Al-Quran tersebut. Karena apa? Jutaan orang yang menghafal original teks dari Al-Quran tersebut, Pak. Ini yang membedakan Al-Quran dengan Bible Bapak, itu loh. Apapun yang Bapak jadikan dasar opini, ya, dasar opini tetap sebagai sebuah kitab suci tetap diperlukan sebuah original teksnya untuk memandu, untuk ketika ada perubahan secara budaya, secara artikulasi sosial yang berubah, ya. Pak Ervan ini aneh ya, dia bilang harus tetap ada original, seolah-olah kitab kita tidak ada originalnya gitu kan. Sedangkan di dalam kitab lain kita itu kan mengatakan, ditulis di situ bahwa Alkitab Perjanjian Baru merujuk kepada kitab yang aslinya, yang originalnya, yaitu yang berbahasa Yunani itu kan. Lalu Alkitab Perjanjian Lama merujuk kepada bahasa Ibrani, kitab yang asli. Seolah-olah kita nggak punya yang asli gitu loh. Kita kan terjemahan memang di dalam Alkitab memang terjemahan, tetapi itu kan ada standar yang aslinya, diambil dari standar yang aslinya. Oh, ini kok larinya ke Paulus. Ya sudah, saya komentari juga Paulus. Itu So, ma'am, which one is true, that Jesus was spoke in Koine or Aramaic? Because your friends tell me that Jesus also spoken with the Koine. I still don't know. I still don't have any idea that how come that Jesus was spoke in Koine. You know what I mean?
which one is true? Which one is correct? Your reference or Pietro reference? Thank you. Udahlah Pak Pitro, nggak usah bela-bela Paulus lah. Udah jelas. Halo, sekarang jadi percaya sama Al-Quran. Kalau situ percaya sama Isa, yang ada di dalam Quran adalah Isa ibnu Maryam, artinya situ percaya kalau Isa itu diselamatkan. Aduh, jangan kayak gitu dong, meniadakan Nabi Muhammad dan menolak Nabi Muhammad, tapi percaya dengan kitabnya. Beda dong sama gua. Gua percaya Yesus sebagai Nabi, gua percaya Yesus sebagai Rasul, dan gua percaya sama kata-kata Yesus, yaitu apa? Kehidupan kekal hanya dengan mengenal Engkau Tuhan satu-satunya dan mengenal Yesus utusannya. Ya dong, gue percaya gitu. Gue nggak perintat-perintut ya. Gue percaya bahwa Yesus dan mengimani Yesus Rasulullah dan mengimani Elohim sebagai Tuhan, yaitu Allah. Lalu ketika gue mendengar perkataan Elohim, gue manut. Ketika mendengar perkataan Yesus, gue ikuti. Lalu situ katanya mengimani kitab Tanakh, menyembah Elohim. Tapi siapa Elohim, di situ tolak. Yesus Elohim katakan dia satu-satunya, situ bilang tiga. Siapa Elohim katakan tidak ada lagi yang dibentuk setelah dia, kata situ ada Tuhan baru bernama Yesus di tahun Herodes, di zaman Herodes. Kemudian apalagi coba, kata Yesus Tuhan hanya satu, kata situ tiga. Kata Yesus aku hanya utusan, kata situ Yesus yang mengutus dirinya. Kata Yesus dia Bapa lebih besar dari dia, kata situ Yesus setara sama bapaknya. Aduh mumet tante, ruwet sama tante mah. Mending kita live aja lah kapan-kapan sama Bamtri ya, biar enak. Angkat satu topik. Kalau kayak gini pasti nanti lama-lama ujungnya loncat lagi kayak kutu tante. Memang iya begitu ya. Yesus itu yang dimaksud tidak ada Allah dibentuk, dia yang salah, bukan begitu maksudnya. Memang begitu. Yesus adalah Elohim. Mau bilang apa? Memang begitu. Rifanya aja yang ngeyel ya. Halo, Sudah, nggak sok-sok kayak si Cornelius Costea. Ibu jelas-jelas kelabakan kalau membahas Islam. Jangankan membahas Islam, membahas Bible saja ibu ini sudah kelabakan. Jangan sok tahu soal Al-Quran, jangan sok tahu tentang Nabi Muhammad, Bu. Pujaan musik Cornelius Costea itu nggak tahu apa-apa, Bu Uti. I don't know what language he spoke. Okay, I don't know what language he spoke, but actually what I know that Jesus spoke in Aramaic based on the region he was there. Okay, based on the region he was there. If he was in the regions of the Aramaic language, so he spoke in Aramaic. If he went away from the Aramaic area, so he spoke based on the language they use. Okay, based on the language they use. Okay, something like that. So actually Jesus spoke in many languages over there. He spoke in many languages over there, but I didn't know which one was the most language he spoke. Okay, I don't know which one of the most language he spoke. So if Mr. Petro said to you that he spoke in Greek, yeah, I think it was true. I think it's true because Jesus was not only spoke in Aramaic, but he also spoke in another language. Okay, but what I know that Jesus spoke in Aramaic, but when he spoke in Greek, I don't know. Okay, but after he spoke in many kinds of language, and then the prophets, they wrote all the statement he said, and then they wrote it in Roman language. It was the Biblos. So Biblos was the first Bible, and it was the original Bible. Okay. Oh, mana bisa kamu menafsirkan begitu? Bauti, Yesus itu anak siapa, Bauti? Anak tukang kayu. Hai Kang Al Ayubi. Terkadang lucu ya. Kalau kita wajar mencari pembenaran dalam kitab-kitab lama, Injil ataupun Taurat. Toh kita kan mengimani ya kan bahwa Yesus adalah Rasul ya kan, Musa adalah Nabi dan lain-lainnya gitu. Dan anehnya mereka tuh menolak kenabian Muhammad tapi ngutip-ngutip pembenaran tentang Isa di dalam Al-Quran. Aneh nggak sih? Ya aneh lah. Masa pembawa kitabnya ditolak?
terus isinya diterima, pembenaran buat ketuhanan mereka. Lagian nggak ada tuh ya di dalam Al-Quran mengatakan Isa adalah Tuhan. Lucu. Kalau kita wajar, kan kita memang ada dalilnya bahwa kita boleh menyelidiki kitab-kitab lama tentang kebenaran ini, ya enggak sih? Ya boleh, kan ada dalilnya kita. Terkadang aneh dan lucu aja gitu ya. Ya udah deh, aku mau belajar baca Taurah lagi. Aku tuh sampai di mana kemarin ya Taurah ya. Aku udah banyak loh hafal Taurah tuh udah banyak aku. Sama perjanjian baru nanti ku hafalin juga deh kayaknya. Ntar aku hafalin deh ya. Ntar kalau ada penemuan-penemuan baru aku bagi-bagiin ya. Doakan aku ya menemukan mutiara di dalam tumpukan debu-debu ya. Riva, kamu nggak jawab kan pertanyaan diriku? Siapa yang menulis ayat-ayat firmanmu? Kamu mah kebiasaan, Riva. Kalau terpojok begitu, kamu nyerang balik memakai ayat-ayat aku. Cuma aku udah tahu trik kamu. I know what your trick actually, oke? Okay? Aku udah tahu trik kamu. Ketika kamu nggak bisa jawab, ya kamu balikin lagi ke aku gitu loh. Mentang-mentang aku suka bicara tentang diriku, tetapi kamu tidak menjawab. Sudah ribuan pertanyaanku, tak ada yang bisa kau jawab. Kau tak punya senjata untuk membela dirimu sendiri. Kau hanya memperlengkapi dirimu untuk menyerang orang lain, tetapi senjatamu untuk dirimu sendiri tidak bisa kau punyai gitu loh. Ketika kamu mengatakan bahwa siapa itu silsilahnya dari Petrus, dari Matius, dari Markus, oh ada sekali dek, cuma memang tidak tercatat di Alkitab. Cuma kan kami juga punya referensi yang lain selain Alkitab, seperti hadis, seperti apa gitu, something like that gitu kan. Tetapi mereka ada. Dan kenapa tidak terlalu diungkap di Alkitab? Ya karena sentralnya bukan mereka. Mereka hanyalah penulis Mereka hanyalah penulis. Nah, ketika kamu memaksakan bahwa penulis itu harus penting, nah sekarang balik lagi ke tempat dirimu. Balik lagi ke tempat dirimu. Kenapa di dirimu tidak ada sama sekali ada yang tahu siapa yang menulis ayat-ayat di dalam kitabmu itu? Oke? Katanya itu dari Muhammad. Itu tulisan-tulisan kan sudah ditemukan pada saat 20 tahun loh, Dek. 20 tahun setelah nabimu itu meninggal gitu loh. Lalu ditulis aja itu tulisan-tulisan itu main ditaruh aja gitu, ini aja dibukukan gitu loh, begitu saja tanpa tahu siapa yang nulis. Apakah itu orang sok-sokan ya nulis dilempeng-lempeng, tulis aja, orang tinggal nulis, nanti pas ketemu ya tinggal masukin aja gitu loh, siapa gitu loh. Nah, kalau kami mah jelas siapa itu, mereka murid Yesus, mereka ada bersama-sama dengan murid Yesus, walaupun satu ada beberapa yang gak murid Yesus, tapi dia ada dengan narasumber yang jelas, dia ikut sejarahnya, dia ada di TKP. Sorry, kamu gak bisa sama-samakan. Tidak ada satu kualifikasi pun dalam penulisan Alkitab yang bisa kamu tepati, kamu yang bisa ditepati di dalam kitabmu. Satu kualifikasi aja, satu persyaratan itu untuk mengatakan bahwa kitab itu benar tidak ada, tidak terpenuhi di kitabmu itu. Satu aja, misalnya ada bukti itu loh. Tidak ada, kan itu aja nggak ada, Riva. Nah, begini, nenek lampir tiba-tiba datang. Begini, nggak tahu ujung pangkalnya sudah langsung nyosor gitu kan. Sebutkan satu saja ajaran Allah Subhanahu wa taala atau ajaran Sri Baginda yang mulia Rasulullah Muhammad atau sahabat-sahabat Nabi yang mengutuki atau mengatakan Paulus itu adalah seperti yang kamu gambarkan. Akan saya tunjukkan data-data Islam bagaimana Islam menghormati dan menghargai dan menyanjung Bulus sebagai utusan Al-Masih. Sepakat dulu lah yang Kristen ini ya. Mbak Uti bilang Yesus itu adalah anak tukang kayu. Lalu datang Pak Lamsem. Iya, betul bahwa Yesus itu adalah anak tukang penzina. Ferguson mengutip Al-Quran. Katanya Yesus itu tidak punya bapak. Dia adalah kalimatullah. Dia adalah Tuhan. Hai. Nabi Isa di dalam Al-Quran adalah hamba Allah.
utusan Allah yang diutus oleh Allah untuk Bani Israel. Nabi Isa memerintahkan untuk menyembah kepada Allah. Yesus di dalam Bible, di dalam Alkitab juga demikian. Ya, Yesus adalah hamba Allah, utusan Allah yang diutus untuk Bani Israel. Yesus bersyukur, berdoa kepada Allah. Yesus memerintahkan untuk menyembah kepada Allah. Yang disembah oleh para nabi-nabi terdahulu di Perjanjian Lama bukanlah manusia dan bukanlah Yesus. Paulus, sorry, kita umat Islam kagak kenal sama Paulus, si Bulus, si Pilis, nggak kenal bro, nggak kenal. Lu mau cari pembenaran tentang Paulus di dalam Al-Quran, Lu yakin? Artinya lu terima Muhammad sebagai nabi dan Al-Quran sebagai kitab suci. Lu kok pelintat-pelintut sih ya, aneh ya. Kalau kita sebagai orang Islam itu bisa, boleh membaca kitab-kitab kitab-kitab Taurat, karena kita tuh ya mengimani Rasul seperti Yesus. Lagi pula gak ada tuh Yesus menunjuk Paulus sebagai Rasul, gak ada. Buktinya ketika dia dihakimi, ya, ketika Paulus itu dihakimi, dia itu pernyataannya tentang Ini Rifa bicara dengan Pak Pitro ya. Kita skip saja karena tidak mengenai sasaran yang saya bicarakan dengan Rifa. Muna bentar, tak salah pula. Nah itu dia. Kamu berasumsi sendiri dalam kitab orang lain. Doktrin pengajaran Yesus tidak seperti yang kamu bilang. Gue percaya Yesus mengatakan engkaulah satu-satunya Allah yang benar. Lah, emang Yesus ngomong apa maksudnya di situ? Dari situ aja kamu salah semua. Doktrin kami tidak begitu, pengajaran isi Alkitab tidak begitu, itu yang menulis itu Yohanes. Lo kata bagaimana bisa begitu? Otakmu jeblok gitu. Yohanes sampai di penjara loh, dibuang ke pulau terpencil, di penjara, di kerangkeng karena dia menyatakan Yesus adalah anak Allah, Yesus adalah Tuhan, dia pendiri gereja, dia rasul kami yang mewartakan rela mati demi mengatakan Yesus adalah Tuhan. Lah, masa di dalam tulisannya pengajarannya sendiri mengatakan Yesus bukan Tuhan? Otak ente tuh kemana? Coba pakai nalar pakai nalar. Semua yang kamu ambil itu cuma comot-comot. Kalau kamu masih bersikeras di situ ya terserah. Kamu tandanya bukan orang yang dikasihi oleh Yesus untuk diselamatkan. Ketika kamu mengeraskan hatimu, ya itu tandanya kamu bagiannya neraka. Itulah kemalanganmu yang tidak kamu sadari, gitu loh. Sorry, tetapi yang menjadi masalah kamu menyelewengkan kami, keimanan kami. Kamu menyelewengkan alias penyesat dan nabi-nabi palsu kamu itu. Ya kan? Bagaimana kamu bilang katanya Yohanes mengajarkan ketahuitan lah segala macam dengan mengambil ayat 17, inilah hidup yang kekal itu bahwa engkau mengenal bahwa engkaulah Allah satu-satunya yang benar. Titik, itu doang diambil. Ya, alam ayat yang lainnya kamu kemanain? Iya kan? Aku ngikut Yesus. Emang lu kata Yesus ngajar apa? Yesus berkata tak seorang pun sampai kepada Bapa kalau nggak melalui dia. Sorry. Lalu di dalam Yohanes 14 itu nggak melalui dia, itu kenapa nggak bisa melalui dia? Dia jelas mengatakan Allah yang roh itu adalah rohnya dia, menjadi satu pribadi, satu daging, satu oknum Allah yang esa. Sorry. Jadi kamu aja yang nggak ngerti, ketololanmu itu kamu kreasikan jadi kelihatannya benar. Dan kamu dengung-dengungkan terus kepalsuan, kebohongan kalau terus diulang-ulang, diperdengarkan menjadi satu kebenaran. Tetapi tetap yang namanya oon ya tetap aja oon salah ya salah gitu loh. Kamu penyesat Rifa, sesat banget. Itu buktinya satu pun kamu nggak bisa. Lagi-lagi kamu balik lagi ke tempatku, lagi-lagi kebalik tempat gue lah. Ayatmu itu berfungsi apa? Oke, ayatmu itu mana yang bisa kau andalkan? Kalau begitu kau nggak bisa andalkan ayatmu satu ya. Sekarang jawab aku, siapa penulis di Al-Quran itu? Titik. Kasih biografinya sebagaimana kamu menuntut. Ditunjukkan siapa biografi dari penulis Alkitab. Saya juga mau. Mana biografi para penulis Quranmu? Oke? Jangan bilang itu nongkrong langsung turun dari atas langit itu, nyemplok jadi buku. Oh kagak. 20 tahun baru itu diurusin itu kumpulan-kumpulan tulisan-tulisan itu. Nah, pertanyaan siapa yang nulis?
Ayat segitu goprak setebal itu siapa yang nulis? Banyak orang kah? Nah sekarang tunjukkan satu saja siapa penulisnya. Oke? Sepakat dulu lah yang Kristen ini ya. Mbak Uti bilang Yesus itu adalah anak tukang kayu. Lalu datang Pak Lamsem. Iya, betul bahwa Yesus itu adalah anak tukang pezina. Ferguson mengutip Al-Quran. Katanya Yesus itu tidak punya bapak. Dia adalah kalimatullah. Dia adalah Tuhan. Hai. Al-Quran mas jelas sekali Tante Sukmini, denger ya. Al-Quran itu kan turun dari Allah melalui malaikat Jibril. Yang pertama wahyunya di Gua Hira itu surah Al-Alaq. Lalu sepanjang kehidupan Nabi Muhammad sampai beliau wafat tuh wahyu terus turun tuh sesuai dengan asbabun nuzul. Ada sebab apa? Misalnya lagi perang nih turun wahyu ini. Ketika ada masalah lagi dengan ini turun lagi wahyu ini. Nah terus tuh sama kayak lu ya Tante. Misal nih umur lu berapa sekarang coba? Misal umur lu 50. Di umur lu 20 lu dapat nyanyi Ebit Ga Ade. Terus lu hafal dong lagu Ebit Ga Ade, nggak perlu lu tulis dong, ya kan? Nah di umur lu 21 lu ketemu lagi sama lagu Eveng Seveng Fall. Terus habisnya lu hafalkan itu lagu kan, hafalkan. Terus di umur lu 22 lu ketemu lagu Cicak-cicak di dinding. Lu hafalkan, nggak perlu dituliskan, hafalkan. Begitu. Jadi wahyu itu dengan lantunan, dengan ayat yang jelas maknanya. Contoh, Nggak bener ya kata Rifa, saya hafal bertahun-tahun yang lalu. Enggak tuh, saya nggak hafal lagi lagu-lagu yang lama. Nggak seperti itu, tidak seperti itu. Karena otak manusia itu bukan komputer. Nggak bener ini Rifa. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, dan seterusnya. Jadi orang tuh hafal. Jadi dihafalin dulu. Ketika Nabi Muhammad hidup tuh cuman bagi yang lupa-lupa tuh ya, ditulis di suhuf-suhuf, ditulis dulu di manuskrip seperti itulah kira-kira. Lalu tapi dihafal. Ingat ya, kita modal hafalan pertamanya. Terus ketika beliau wafat, Nabi Muhammad wafat, sering perang tuh ya, kan sering perang tuh. Jadi biar nanti itu penghafal pada masih ada gitu, maksudnya biar nggak lupa gitu, karena penghafal itu biar nggak pada lupa, maka dibuatlah keputusan oleh pemimpin umat Islam pada waktu itu setelah meninggalnya Nabi Muhammad, yaitu Utsman bin Affan. Dipanggil-panggil semua tuh penghafal Quran tuh, yuk dipanggil dari suku mana dipanggil semua dipanggil, dan diketuai oleh Zaid bin Sabit dan menjadi juru tulis Nabi Muhammad. Kemudian tuh para sahabat tuh ngumpul tuh bikinlah tim. Ayo siapa yang hafalin surah Al-Fatihah, siapa yang hafalnya surah Ali Imran, siapa yang apa ini. Masa yang hafal cuma satu orang ya, nggak mungkin dong banyak. Lalu ditulislah menjadi sebuah kitab di zaman Utsman bin Affan. Kemudian itulah yang sampai sekarang menjadi sebuah kitab. Kayak lu Tante, lu pernah nggak sih waktu gadis dulu bikin sebuah buku isinya di dalamnya lagu-lagu gitu. Pertama lagu Ebit Ga Ade, terus lagu Pance, terus lagu Deloitte, terus lagu siapa lagi yang tuwir-tuwir gitu ya. Nah dibuat tuh begitu. Lah emang bisa berubah-berubah gitu, apa yang sudah kita ingat dan kita hafalkan bisa berubah ketika ditulis? Ya enggak dong Tante. Beda Tante. Kalau kitab Tante kan katanya begini, Yohanes itu mendengarkan entah dari siapa nggak tahu, cuman dapat bisik tetangga, ya kan? Sementara Lukas juga gitu, kata dia banyak yang sudah mencoba untuk membuat kitab ini. Nah ini aku bikin lagi ya untuk raja, gitu. Informasi dapat dari mana dia nggak bilang. Bapaknya bin apa dia juga nggak tahu siapa itu. Jadi begitu Tante. Jadi Al-Quran itu sudah jelas, riwayatnya jelas. Bahkan Tante nggak usah Tante Uti lah ya, Karen Armstrong, Leslie Hazleton, orang-orang pintar semua tuh, non muslim tuh. Nggak ada tuh yang kayak Tante tuh, yang orang sejarawan, penulis, orang astronom, orang-orang pintar lah di luar sana, Amerika sana ya Tante ya. Bukan Tante cuman guru bahasa Inggris kan. Allah, kok Tante pula yang mau mengkoreksi Al-Quran, penurunan Al-Quran. Mereka yang hebat-hebat itu aja masih lo baik Tante. Jadi begitu ya, kita mah modal hafalan, gak kayak Tante. Tante apal berapa ayat di dalam perjanjian baru? Gak ada kan?
Nggak ada kan tante yang hafal kan? Yang tante hafal cuma Yesaya kan, telah lahir anak yang diberi nama Immanuel, lambang pemerintahan. Cuman itu kan yang tante hafal kan? Beda sama saya tante. Sorry Dori ya tante ya. Iya. Nggak kena sasaran ya jawabannya ya. Kita tanya apa, dia tanya apa. Dia bilang jadi intinya adalah bahwa itu dari para penghafal, tetapi dia tidak bisa menyebutkan para penghafal itu siapa, cuma dibilang kerabat gitu loh. Bagaimana bisa dia menjawab seperti itu, dan dia menuntut supaya kita memberi jawab tentang siapa itu penulis Alkitab. Dia sendiri nggak bisa tulis, dia sendiri nggak bisa jawab gitu, cuma bilang katanya dari kerabat yang menghafal. Bagaimana mungkin 20 tahun setelah Muhammad meninggal itu kerabat dikumpulkan dan dalam 20 tahun itu masih hafal. Iya gitu kan, masih hafal 20 tahun yang lalu itu. Apakah ada orang yang sekali berkomputer yang menghafal tepat benar gitu loh. Dan kalau dia menghafal, siapa penghafalnya itu gitu loh. Apakah sebegitu gampangnya gitu loh. Menghafal udah dicatat apa yang diomongin, tidak ada pengesahan. Di dalam kitab suci kita, setelah itu dikanon, setelah itu semua rampung, ada pengesahan. Disahkan oleh jemaat mula-mula pada saat itu. Disahkan dulu. Ada saksinya, orang-orang yang masih pada zaman jemaat mula-mula itu, mereka mengesahkan semua kitab-kitab yang dikanon itu. Nah kalau begini kan tidak ada pengesahan gitu loh, jadi nggak kena sasaran ini Rifa ngomong. Al-Quran mas jelas. Iya, Yohanes mengatakan meyakinkan kalian semua bahwa Yesus adalah Tuhan. Sayangnya dia itu kan mengutip entah dari mana. Dia kan belum tentu tuh. Emang Yohanes mana sih ini? Yohanes yang dipanggil Markus atau Yohanes bapaknya Zebedius, atau Yohanes mana sih yang buat kitab ini sih? Pertanyaan gua gitu. Yohanes murid Yesus, Rifa. Ada dong, bisa dong orang ngaku-ngaku jadi Yohanes, bisa dong, kan Yohanes banyak pada waktu itu. Emang situ yakin kalau yang membuat Yohanes ini adalah Yohanes murid? Nah, bisa kan kalau kita balikin lagi, emang situ yakin kalau hafalan-hafalan itu adalah tepat benar, sedangkan itu sudah berlalu 20 tahun yang lalu. Sudah 20 tahun yang lalu, kalau orang waktu itu dia berumur 40 tahun, dia menghafal, lalu 20 tahun setelah itu ya 60 tahun. 60 tahun daya ingat manusia seperti apa? Komputer aja udah kadaluarsa untuk 20 tahun setelah itu, apalagi otak manusia. Saya aja yang 20 tahun saya ingat lagu yang begitu saya ingat sampai sekecil-kecilnya itu kan. Sekarang saya udah lupa kata-katanya. Bagaimana mungkin ini masuk akal? Tetapi Rifa menstandarkan itu kan. Apa yang tidak distandarkan oleh mereka tetapkan untuk kita gitu. Yesus, bukan Yohanes lain, kan nggak ada nama binnya, ya toh. Menurut standarisasi seorang rasul bagi MCK itu harus ada binnya. Lah terus ini Yohanes bin apa? Terus tiba-tiba katanya Yohanes itu menuhankan Yesus. Kata tante, nggak mungkin ada ayat di dalam Bible yang menyatakan Yesus bukan Tuhan. Begini ya tante, ketika ada pernyataan yang keluar dari mulut Yesus, begini kata Yesus, aku cuman utusan, yang di atas cuman Tuhan, terus dipahami sama orang lain artinya berbeda, itu bukan salah Yesus. Kemudian ditulis di dalam kitab, terus dikatakan begini loh kata Yesus. Maaf Rifa, sebel dengernya. Masa dia bilang Yesus bukan Tuhan, tetapi Yesus naik ke sorga dan berhak melempar kamu ke neraka. Dialah yang akan datang kedua kali untuk melempar kamu ke neraka. Tidak ada orang lain yang akan datang di awan-awan sana untuk menghakimi isi dunia ini. Aduh Rifa. Itu kehidupan kekal, mengenal engkau Tuhan satu-satunya, dan mengenal aku sebagai utusannya. Tahu nggak sih artinya ini apa? Artinya ini adalah mereka itu satu. Nah, lah terus salah Yesus? Enggak dong. Yang penting Yesus sudah kasih tahu, yang mengenal kehidupan kekal itu dengan mengenal Tuhan satu-satunya dan mengenal aku yang Dia utus. Yang penting Yesus sudah berkata yang benar. Perkara orang lain salah paham, siapa yang salah paham? Aduh, dia yang ngotot. Aduh, minta ampun. Orang lain memaksakan Yesus jadi Tuhan, bukan salah Yesus dong. Lagi pula ya zaman Yunani penyembah berhala zaman itu gitu ya. Ada Zeus, ada Hera, ada Odin dan segala macam bla bla bla, dan sama aja ceritanya seperti kehidupan Yesus. Siapa sih yang bisa menjamin ya bahwa ajarannya Yesus dicatok-catok, dicaplok-caplok ke ajaran agama pagan pada zaman itu, zaman Yunani? Buktinya ada. Ini fitnah ya, kasihan. Kok
kesamaannya kok. Iya beneran, nanti aku cariin ya buat tante ya kesamaannya gitu ya. Nah terus lagi pula ya anehnya ya, kenapa sih nggak ada Injil dari Yesus asli, terus Injil dari Bunda Maryam, Injil dari siapa ya, dari Petrus, cuman surat-surat doang kan Petrus kan, nggak nulis Injil sendiri. Injil dari siapa ya, orang adik-adiknya Yesus nggak punya Injil. Injil dari Joseph nggak punya Injil tuh. He not only spoke in one language, but he spoke in many kinds of languages. Okay, I spoke to you that I told you that when he was in the area which the people there spoke in Koina, and then he spoke in Koina.
When he came to the area when the people over there spoke in Aramaic, so he spoke in Aramaic, okay? But everything he said was written in the Koine. And then the Biblos was from the Roman, okay? So Biblos, the first Bible, the first Bible was in Koine, okay? Biblos. Ahli sejarah tahu siapa mereka. Coba baca siapa itu Yohanes. Aduh. Ahli sejarah tahu siapa mereka. Bukannya sarjana Kristen nggak tahu. Nggak tahu itu siapa. Tahu Rifa, itu ada catatan sejarahnya, para penulis itu, latar belakangnya, Rasul Paulus semua ada. Walaupun tidak semua sampai full dari kecil sampai besar, tetapi latar belakang dari setiap penulis itu ada, Rifa. Siapa penulis Injil by according karangan, Injil karangan Lukas, Injil karangan Matius, dan Injil karangan Yohanes. Siapa penulisnya? Loh, kok kalian bisa tahu? Sejarawan kata kalian tahu, sedangkan jelas itu di Google dicari itu siapa penulis itu, nggak ada yang tahu. Saya tahu Rifa, saya tahu Matius itu siapa, Matius itu siapa, Lukas itu siapa, dia ikut dengan siapa, dia ikut pelayanan dengan siapa, saya tahu kok, ada itu kok, pernah belajar itu, Rifa. Kira-kira ntar aku cari ya. Coba tengok-tengok ya. Kamu googling deh tante. Siapakah penulis kitab Yohanes? Siapakah penulis kitab Wahyu? Coba cari. Pastinya siapa? Gak ada kan? Gak tahu kan? Kalian bilang sejarawan tahu. Tahu itu. Emang kamu kira siapa coba? Oh, dasar. Emang kalian tahu Yohanes mana itu yang menulis kitab itu? Yohanes mana? Ada nggak bukti-buktinya? Itu kan temuan manuskrip. Manuskrip itu ditemukan, tertulis di situ Injil karangan Yohanes, Injil karangan Matius. Tapi kan tidak ada yang tahu siapa penulis aslinya. Maaf Rifa, sebelum itu dikanonisasi, itu sebelum disahkan, semuanya disahkan dulu. Sebelum dibentuk atau dibuat kanon itu disahkan dulu Rifa. Tidak asal dibukukan begitu saja. Disahkan, ada pengesahannya dari setiap kitab itu. Orang-orang pada masa itu yang masih ada pada saat itu, yang adalah jemaat mula-mula, mereka itulah saksi sah yang mengesahkan kitab-kitab yang ditemukan itu, yang dikanonik itu. Bukan cuman kalian, yang di belakang juga itu yang ngomong-ngomong ya, temennya tante apa adiknya terserah deh, tapi nggak berani VN sama aku. Nggak ada tuh sarjana Kristen, nggak tahu. Kalian coba deh baca. Coba ya sekarang gini. Kalau penulis Al-Quran jelas diketuai oleh Zaid bin Sabit. Dia Zaid bin Sabit ini adalah juru tulis Nabi Muhammad. Dan juga ya penulis surat di Nabi Muhammad yang ada sekarang di Santa Katrina adalah Ali bin Abi Thalib. Itu jelas. Lalu penulis-penulis Nabi Muhammad itu banyak ya, karena semua pada pinter-pinter. Iya. Lalu siapa? Tapi siapa? Siapa coba? Penulis Yohanes itu siapa? Kan balik Ayo, lagi. mana itu yang sejarawan katanya tahu siapa namanya? Ayo cepet. Nah, kalau seandainya nggak ini, biar aku yang cariin. Itu kan balik lagi dia ke kita. Emang ini dasar Rifa. Penulis kitab Yohanes sudah jelas ya. Yohanes anak Zebedius, dia aja yang nggak tahu ya. Ya. Tuh, lihat tuh, sekelas Wikipedia aja bilang Wikipedia. begini. Waktu penulisan diperkirakan terjadi pada tahun 40-140. Diperkirakan ya, bukan dipastikan ya. Memang tidak disebutkan dengan jelas siapa yang menulis Injil ini. Tetapi Yohanes anak Zebedius adalah Sorry. Ada itu entah dari mana itu ya kamu dapat itu ya. Sorry. Penulis kitab Yohanes adalah Yohanes Zebedius. Oke. Salah satu dari murid Yesus. Sorry. Dah. Kelabakan dari mana? Kamu yang nggak tahu kan apa yang kelabakan? Semuanya clear. Kamu aja yang mencari-cari jelek-jeleknya gitu loh. Semuanya clear. Apa yang kelabakan? Tidak ada. Kalau kamu bilang jangan so-soan kayak si Makacim membahas Quran, ya aku sih nggak sepintar dia tahu bahasa Al-Quran, tapi aku tahu itu. Kamu bantu Rifa. Kan Rifa mempertanyakan itu. Mana biografi para penulis seperti Markus, Matius, Lukas, Yohanes, mana biografinya. Nah, sekarang aku mau balikin ke kamu. Kan semua harus apple to apple dong.
Aku harus balikin ke kamu. Siapa penulis kitab An-Nur, surah An-Nur? Siapa penulis surah Maryam gitu kan? Siapa penulis surah Al-Baqarah? Jelas itu dong, ada dong. Jelas itu ada ininya. Ada penulisnya. Kan tidak ada kan? 20 tahun setelah nabimu meninggal baru ditemukan itu tulisan-tulisan. Katanya di lempeng-lempeng batu, katanya di dalam pikiran para penghafal, katanya di daun-daun. Tulisan-tulisan itu, tulisan-tulisan itulah yang dikumpulkan. Tetapi penulisnya siapa? Apakah dia main asal sajak-sajak orang, entah itu di depan Muhammad dia menulis atau dia menulis sendiri? Tidak tahu. Saksi sahnya juga sudah meninggal 20 tahun sebelumnya. Kalau kitab kami nggak kayak gitu. Kitab kami di kanon disahkan dulu, sebelum itu dianggap sah disahkan dulu. Orang-orang jemaat mula-mula itu pada tanda tangan, ya sah gitu, karena mereka saksi mata, mereka orang ada di TKP, orang-orang mula-mula. Nah kalau kamu udah 20 tahun nabimu meninggal baru ditemukan itu tulisan-tulisan, entahkah itu tulisan-tulisan para pesajak yang gak ada hubungannya dengan nabimu, dimasukin aja semua gitu loh. Nah kalau memang kamu menuntut seperti itu, ya aku tuntut lagi, apple to apple dong. Masa enak di lo nggak enak di gue? Tunjukkan itu loh, satu aja penulis nih. Siapa penulis surat An-Nur, surah An-Nur, ya kan? Siapa penulis surat apa lagi itu, segala macam itu, ya kan? Al-Furqan, ya Al-Furqan, surah Al-Furqan gitu kan? Siapa penulis surah apa lagi segala macam itu, tunjukkan siapa penulisnya, kapan ditulisnya, dan ceritanya dan biografinya, oke? Lengkap seperti yang kalian minta kepada diriku. Ya nggak usah ngegas. Saya kan nanya bapaknya Yesus itu siapa. Ternyata beragam jawabannya. Pak Lamsem jawab ketika ditanya siapa. Masih ini saja ya, Pak Lamsen mengatakan bahwa Yesus itu keturunan pezina, memang nenek moyangnya berdasarkan dari Daud itu, karena Daud sudah pernah berzina dengan Batseba. Tetapi saya mengatakan bahwa Yesus anak tukang kayu itu adalah keturunan orang tua asli gitu loh, maksudnya orang tua dalam kakak. Ini yang tidak mau diterima oleh Bamtri. Itu terus maksud Pak Lamsen bahwa Yesus anak pezina itu ya berdasarkan leluhurnya, tetapi Yesus anak tukang kayu itu ya dari kakaknya, kartu keluarganya gitu. Kita akan akhiri ya teman-teman, sampai akhir dari perbincangan ini Rifa tidak bisa menemukan, Rifa sama sekali tidak bisa memberi jawaban kepada saya siapa penulis dari hampir 142 surah-surah di dalam Al-Quran gitu. Dari Al-Fatihah sampai terakhir itu tuh jelas, ya kan? Masing-masing kitab itu kan ada penulisnya dong. Ada 142 itu. Nggak mungkin dicampur aduk begitu aja. Ada penulisnya gitu loh. Tetapi kan tidak bisa Rifa tunjukkan kepada saya, dia cuma ngoceh, menyalah-nyalain Alkitab, dan semua dari perkataannya itu tidak benar gitu loh. Tapi kan harus dijawab satu persatu, karena dia ngoceh aja, yang mana dulu yang mau dijawab gitu loh. Mengenai Yohanes 17 ayat 3 juga dia salah, semua dia salah. Setelah di dalam Yesaya yang mengatakan Elohim tidak ada yang dibentuk, itu juga dia salah semua, hampir semua pernyataannya salah. Lalu dia mengatakan siapa penulis Yohanes itu, Yohanes apakah Yohanes ini, Yohanes Pembaptis, Yohanes anak Zebedius atau apa, itu cuma saya nggak tahu dia dapat dari mana itu bocoran-bocoran seperti itu. Sepertinya di setting ini kayaknya semua ilmu-ilmunya itu seragam teman-teman, semua ilmu-ilmu dia untuk menyeram kekristenan itu seragam. Nanti kalau misalnya ada isu yang mengatakan oh Yesus berdosa karena mencuri keledai, nah nanti semua teman-teman yang lain itu mereka bahas itu. Kayak Pak Zulkifli dia bilang Yesus itu ciptaan karena dari Yohanes 1 dengan Kejadian 1. Semua nanti mereka mengambil dalil seperti itu. Seperti ada yang setir gitu, saya nggak ngerti. Ya, teman-teman terima kasih yang sudah mendengarkan, panjang sekali. Semoga teman-teman bisa mengambil intisarinya. Kesimpulan dari hal ini adalah bahwa Alkitab itu ditulis oleh orang-orang yang dekat dengan Yesus. Mereka adalah saksi mata, mereka adalah orang-orang yang di TKP, mereka adalah orang-orang yang sebagai aktornya juga, di mana setiap kejadian mereka ada di situ, dan orang-orang yang
merupakan kebanyakan mereka adalah para murid Yesus. Soal ada yang menulis, murid Yesus ada yang menulis atau tidak, itu kan tergantung panggilan masing-masing. Yesus sendiri tidak menulis gitu loh, tetapi kan murid-muridnya yang menulis. Lalu murid-murid yang lain seperti Thomas, yang lain-lain tidak menulis ya karena memang mereka punya visi misi sendiri gitu loh. Yang menulis ini ya yang punya punya panggilan untuk menulis. Jadi tidak bisa disalahkan kenapa mereka nggak menulis gitu. Ya kan teman-teman ya. Ya terima kasih, Tuhan berkati dan selamat malam.